Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama aku Alfiana Rahma dengan NIM 24108020106. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang peradaban Islam di Indonesia. Jadi video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah peradaban Islam. Selamat menyaksikan. Nah, langsung saja masuk ke materinya. Jadi di sini tentang peradaban Islam di Indonesia. Jalur masuk Islam ke Indonesia itu memiliki 4 jalur atau 4 teori. Yang pertama itu ada teori Gujarat, yang kedua itu ada teori Arab, yang ketiga ada teori Persia, dan yang terakhir itu ada teori Cina. Nah, langsung saja masuk teori yang pertama, yaitu teori Gujarat. Jadi yang mendukung teori Gujarat ini adalah ditemukannya batu nisan milik makam Raja Malik As-Saleh yang merupakan raja kerajaan Samudra Pasai pada masa itu. Nah, di dalam batu nisan tersebut bertuliskan tahun 686 Hijriah atau sekitar tahun 1297 Masehi. Nah, nisan itu tuh menggunakan batu nisan yang berasal dari Gujarat, India. Selain itu juga ada nisan yang terdapat pada makam Maulana Malik Ibrahim di Gresik, Jawa Timur. Itu juga menunjukkan hal yang sama seperti makam milik Raja Malik As-Saleh, yaitu kedua batu nisan tersebut memiliki persamaan bentuk dengan nisan batu yang terdapat di Gujarat, India. Nah, dengan beberapa alasan tersebut, beberapa sejarawan Belanda menyimpulkan bahwa Islam di Nusantara itu berasal dari Hindia. Islam dibawa oleh para pedagang dari Gujarat pada abad ke-13 Masehi. Nah, yang kedua ini ada teori Arab. Nah, jadi teori ini tuh mengatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia itu langsung dari Mekah atau Arab, karena Arab sendiri sebagai pusat agama Islam sejak abad pertama Hijriah pada tahun 7 Masehi. Nah, tahun 625 Masehi berdasarkan sebuah naskah Tiongkok yang dicatat oleh pendeta Buddha Aixing yang melakukan perjalanan dari Kanton menuju India. Perjalanan tersebut menggunakan kapal pose dan pada tahun 674 Masehi ia singgah di Boga yang sekarang dikenal dengan nama kota Palembang. Jadi Boga itu merupakan Palembang. Nah, di Boga itu ia menemukan sekelompok bangsa Arab yang telah bermukim di sekitar pantai barat Sumatera atau di Barus. Dan yang ketiga itu ada teori Persia. Jadi teori Persia ini ditinjau pada kebudayaan yang hidup di kalangan masyarakat Islam Indonesia yang dianggap memiliki persamaan dengan di Persia. Misalnya peringatan 10 Muharram atau Asyura atas meninggalnya Hasan dan Husain cucu Nabi Muhammad SAW yang dijunjung oleh kaum Muslim Syiah di Iran atau Persia. Setelah itu di Sumatera Barat memiliki peringatan tersebut disebut dengan upacara tabwik atau upacara tabut. Sedangkan di Pulau Jawa itu ditandai dengan pembuatan bubur syuro. Selanjutnya ada kesamaan konsep ajaran Sufisme yang dianut oleh Syekh Siti Jenar dengan Al-Khalaj, seorang sufi besar dari Persia. Yang selanjutnya itu penggunaan istilah bahasa Persia dalam sistem mengeja huruf Arab untuk tanda-tanda bunyi harokat. Dan yang terakhir ditemukannya makam Maulana Malik Ibrahim tahun 1419 di Gresik. Dan yang terakhir ini ada teori Cina. Jadi menurut teori ini proses kedatangan Islam ke Indonesia khususnya di Jawa itu berasal dari perantauan orang dari Cina. Nah, ajaran Islam itu telah sampai di Cina pada abad ke-7 Masehi, masa dimana agama Islam ini tuh baru berkembang. Jadi menurut kronik pada dinasti Tang di daerah Kanton, Zhangzhou, Guangzhou, dan pesisir Cina bagian selatan telah terdapat sejumlah pemukiman Islam yang tinggal menetap di situ. Jadi raja Islam pertama kali yakni Raden Fatah dari Demak, mereka itu menyebutkan bahwa Raden Fatah itu merupakan keturunan dari Cina. Selanjutnya ibunya disebutkan berasal dari Champa, yaitu Cina bagian selatan yang sekarang sudah termasuk Vietnam. Nah, berdasarkan sejarah Banten dan Hikayat Hasanuddin, nama dan gelar Raja Demak
beserta leluhurnya itu ditulis menggunakan nama Cina seperti Cek Kopo, Jinbun, Cek Bancun, Chunce, serta Cucu. Nama seperti Manggul dan muncul ditafsirkan merupakan kata lain dari Mongol. Selanjutnya ada strategi dakwah Islam di Indonesia. Strategi dakwah di Indonesia ini juga memiliki 4 strategi. Yang pertama itu ada perdagangan, yang kedua perkawinan, yang ketiga pendidikan, dan yang terakhir itu kesenian dan budaya. Langsung saja masuk ke yang pertama, yakni strategi perdagangan. Jadi perdagangan ini tuh merupakan media dakwah yang paling banyak dilakukan oleh para penyebar Islam di Indonesia. Jadi kesibukan lalu lintas perdagangan pada abad ke-7 Masehi hingga 16 Masehi. Nah, jalur ini dimungkinkan karena orang-orang Melayu itu telah lama menjalin kontrak dagang dengan dunia luar. Nah, setelah berdirinya kerajaan Islam seperti Kerajaan Islam Malaka dan Kerajaan Samudra Pasai di Aceh, maka makin ramai para ulama dan pedagang Arab datang ke Indonesia. Nah, para penyebar agama Islam berhasil mendirikan masjid-masjid dan mendatangkan para ahli agama dari luar sehingga jumlah mereka semakin bertambah banyak. Nah, yang kedua selanjutnya itu ada strategi perkawinan. Nah, selain perdagangan, strategi perkawinan itu juga banyak dilakukan melalui pernikahan. Jadi proses penyebaran Islam ini dilakukan melalui pernikahan antara para pedagang muslim dengan wanita Indonesia. Nah, jalur perdagangan internasional yang dikuasai oleh para pedagang muslim itu dijadikan para pedagang Islam memiliki kelebihan secara ekonomi. Nah, selanjutnya para pedagang muslim yang tertarik dengan wanita Indonesia dan ingin menikah mensyaratkan agar wanita tersebut harus memeluk agama Islam sebagai persyaratan dalam sebuah pernikahan. Nah, jika pernikahan itu terjadi antara keluarga bangsawan dengan saudagar muslim, tentu akan semakin menguatkan posisi di masyarakat, seperti pernikahan antara Raden Rahmat atau Sunan Ampel dengan Nyai Monika dan Raja Brawijaya dengan Putri Campa. Selanjutnya, strategi melalui pendidikan. Jadi para ulama itu banyak sekali yang mendirikan lembaga pendidikan Islam. Di lembaga pendidikan inilah para ulama itu semakin menguatkan posisi agama Islam dengan pengajaran-pengajaran Islam. Salah satu lembaga pendidikan Islam yang menjadi ciri awal penyebaran Islam itu adalah pesantren. Jadi istilah pesantren ini itu digunakan untuk menunjukkan sebuah lembaga pendidikan yang banyak digunakan oleh ulama-ulama di Jawa, Madura. Sementara di Aceh itu dikenal dengan nama Dayah dan di Minangkabau itu dikenal dengan nama Surau. Yang terakhir itu strategi kesenian dan budaya. Jadi para tokoh penyebar Islam itu mengajarkan Islam menurut bahasa dan adat istiadat masyarakat setempat. Sebagaimana besar nama-nama mereka telah melegenda seperti Wali Songo. Nah, penyebaran Islam ini tuh melalui kesenian atau budaya termasuk yang paling banyak mempengaruhi masyarakat. Misalnya kayak wayang, sastra, dan berbagai kesenian yang lainnya. Nah, pendekatan jalur kesenian ini dilakukan para penyebar Islam untuk menarik perhatian masyarakat sehingga tanpa terasa mereka pun tertarik pada ajaran Islam. Jadi ini tuh mereka menggabungkan adat istiadat dengan tokoh penyebar Islam. Misalnya mereka itu mengadakan wayangan, tapi isi dari wayangan tersebut merupakan salah satu ajaran Islam, seperti itu. Nah, di sini ada peninggalan sejarah Islam, yakni Masjid Menara Kudus. Ini tuh didirikan oleh Sunan Kudus. Yang selanjutnya ini juga ada Masjid Kesultanan Ternate. Ini didirikan pada masa pemerintahan Sultan Hamzah, namun sudah dirintis sejak pemerintahan Sultan Zainal Abidin. Selanjutnya ada Islam di Sumatera. Jadi wilayah Nusantara yang dimasuki Islam pertama kali adalah pantai barat Sumatera dan daerah Pasai di Aceh Utara, yang kemudian di masing-masing kedua daerah tersebut berdiri kerajaan Islam yang pertama, yakni Kerajaan Perlak dan yakni Kerajaan Samudra Pasai. Jadi pada tahun 1524 Masehi, Pasai itu dianeksasi oleh Raja Aceh, Ali Mughayat Syah. Selanjutnya Kerajaan Samudra Pasai berada di bawah pengaruh Kesultanan Aceh. Selanjutnya kerajaan ini tuh mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Iskandar Muda Mahkota Alam pada tahun 1607 hingga 1636 Masehi.
Nah, pada tahun 1566 Masehi dilaporkan 5 kapal dari kerajaan Asy atau Aceh itu berlabuh di bandar pelabuhan Jeddah. Ukhuwah yang erat antara Aceh dan Timur Tengah itu pula yang membuat Aceh mendapat sebutan sebagai Serambi Mekah. Selanjutnya ada Islam di Jawa. Jadi perkembangan Islam di Jawa itu relatif cepat seiring dengan semakin melemahnya kerajaan Majapahit. Jadi komunitas Islam di Jawa ini kemudian mendirikan kerajaan Islam pertama, yakni Kerajaan Demak. Nah, pada perkembangannya, Kerajaan Demak ini tuh tumbuh menjadi pusat penyebaran agama Islam ke berbagai daerah seperti Maluku, Sulawesi, dan Kalimantan. Nah, selanjutnya ini ada Islam di Sulawesi. Jadi, menurut catatan kompani dagang Portugis pada tahun 1540 Masehi, saat datang ke Sulawesi, di tanah ini itu sudah ditemukan pemukiman muslim di beberapa daerah. Selanjutnya pada 22 September tahun 1605, Karaeng Tongilo, Raja Goa yang pertama kali memeluk ajaran Islam yang kemudian mendapatkan gelar Sultan Alauddin Al-Awal dan diikuti oleh Perdana Menterinya atau Wazir Besarnya yaitu Karaeng Matopa. Nah, setelah resmi menjadi kerajaan bercorak Islam, Gorontalo itu menyampaikan pesan Islam kepada kerajaan-kerajaan lain seperti Luwu, Wajo, Sopeng, dan Bone. Raja Luwu itu segera menerima pesan Islam diikuti oleh Raja Wajo tanggal 10 Mei tahun 1610 dan Raja Bone yang berkenal Sultan Adam yang menerima Islam pada tanggal 23 November tahun 1611. Nah, selanjutnya ini ada Islam di Kalimantan. Jadi Islam di Kalimantan sendiri atau yang lebih dikenal dengan Borneo itu ada 3 jalur masuknya Islam ke Kalimantan. Nah, yang jalur pertama ini melalui Malaka yang dikenal sebagai kerajaan Islam setelah Kerajaan Pelak dan Kerajaan Pasai. Selanjutnya itu jalur kedua, Islam datang disebarkan oleh para mubalik dari tanah Jawa. Jadi ekspedisi dakwah ke Kalimantan ini mencapai puncaknya pada Kerajaan Demak berdiri, sehingga Kerajaan Demak itu mengirimkan banyak mubalik ke Kalimantan. Nah, dan jalur yang terakhir itu para dai datang dari Sulawesi atau Makassar, terutama dai yang terkenal saat itu adalah Datuk Ri Bandang dan Tuang Tunggang Parangan. Selanjutnya ini ada Islam di Maluku. Jadi Kepulauan Maluku yang terkenal kaya dengan hasil bumi yang melimpah itu membuat wilayah ini sejak zaman dahulu itu dikenal dan dikunjungi para pedagang di seantero dunia. Nah, Kerajaan Ternate itu merupakan kerajaan terbesar di kepulauan ini. Islam masuk wilayah ini sekitar pada tahun 1440 Masehi. Nah, kerajaan lainnya yaitu adalah Kerajaan Tidore yang teritorialnya meliputi sebagian wilayah Halmahera, pesisir barat Kepulauan Papua, dan sebagian Kepulauan Seram. Ada pula Kerajaan Bacan. Raja Bacan pertama yang memeluk Islam adalah Raja Zainul Abidin yang bersyahadat pada tahun 1521 Masehi. Di tahun yang sama berdiri pula Kerajaan Jailolo yang juga dipengaruhi oleh ajaran Islam dalam pemerintahannya. Terakhir ini ada Islam di Papua. Jadi beberapa kerajaan di Kepulauan Maluku yang wilayah teritorialnya sampai di Pulau Papua itu menjadikan Islam masuk pula ke Pulau Cendrawasih ini atau Pulau Papua. Jadi banyak kepala suku di wilayah Waigo, Misol, dan beberapa wilayah lainnya yang di bawah administrasi pemerintahan Kerajaan Bacan. Mungkin cukup ini penjelasan dari saya. Apabila banyak kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.